Dududududu. Hai. Eh, hai Sobat Budaya Lovers. Kali ini aku sedang berada di Jalan Reganta tahu. Pada pagi ini kami akan mendatangi narasumber kedua, yaitu Bapak Rory. Beliau adalah salah satu seorang pengukir Mandau yang ada di Palangkaraya. Penasaran kan seperti apa? Yuk ikuti keseruan kami. Baik, jadi pada pagi hari ini kita bersama Bapak Rory ya, Pak. Iya, Selamat pagi, Pak. selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik ya. Jadi pada pagi ini kita akan mewawancara nih, mencari informasi tentang yang namanya adalah Mandau, itu warisan budaya dari suku Dayak, Pak ya. Iya, Saya akan bertanya dari mungkin latar belakang munculnya Mandau itu sejarahnya seperti apa sih, Pak? oke, munculnya Mandau ini macam-macam ya. Ada yang bilang Mandau ini berasal dari luar, tapi kalau saya pribadi saya tidak mempercayai kalau Mandau itu berasal dari luar. Karena memang Mandau ini saya yakini berasal memang dari nenek moyang kita di Pulau Kalimantan ini. Jadi kalau ada yang bilang Mandau itu berasal dari negara ini itu enggak ada. Karena apa? Karena terbukti Mandau itu hanya ada di Kalimantan ya. Itu. Dan Mandau ini baru ya istilahnya baru istilahnya dikategorikan sebagai benda pusaka baru, karena sebelum Mandau di Kalimantan Tengah ini ada Dokong. Cuma kali ini kan kalian menggali tentang Mandau. Dulu Mandau bentuknya mungkin sederhana. Dari beberapa tokoh-tokoh atau tetua yang saya dengar, Mandau itu sederhana, nggak seseni ini gitu. Adanya ya bilah Mandau tanpa tatah gitu, tanpa pasak kuningan dan emas dan lain-lain, cuma bilah Mandau berbentuk bilah Mandau, ambang birang, hulunya tuh cuma berbentuk kayak cakang gitu, belum ada ukiran, kumpangnya pun tidak berukir gitu. Dulu ambang birang katanya. Lalu semakin ke sini, karena di daerah kita kan mengenal segala kayak temanggung, kayak mangku, ngabe gitu nah, sari, singa. Lalu makin kesini makin ada ukiran gitu. Kalau dulu kan polos saja ambang birang untuk orang berperang dulu kan ambang birang. Kalau ini untuk orang-orang yang punya jabatan kayak damang dulu hanya dibuat. Tapi dulu kan memungkinkan juga kalau damang itu harus berperang istilahnya gitu. Bukan cuma orang yang kayak ibaratnya apa, yang kayak orang-orang biasa yang diwajibkan berperang. Damang pun wajib melindungi diri kayak ngabe dan lain-lain gitu. Kenapa disebutnya itu adalah Mandau? Apakah ada artinya dari Mandau itu sendiri, filosofi dari Mandau itu? Nah, kalau untuk kenapa disebut Mandau, saya tidak terlalu berani menjelaskan, karena saya kan menjelaskan yang saya tahu ya. Cuma di beberapa daerah, kayak di Kalimantan Timur, di suku apa rasanya, yang tidak menyebut ini Mandau, tapi bentuknya ya ini gitu, Mandau. Cuma mereka menyebutnya dengan sebutan lain. Nah, kalau di kalangan orang-orang Pasir misalnya di Kalimantan Timur, ini agak bergeser namanya dari Mandau menjadi Menau. Ya, Menau. Lalu di hulu-hulunya Sungai Mahakam itu juga ada yang menyebut ini dengan sebutan lain selain Mandau, tapi tetap Mandau gitu, diumumkan bahasa umumnya itu Mandau gitu kan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Mandau ini apa aja sih? Apakah ada nilai-nilai? Oke. Banyak yang terkandung, nilai-nilai yang terkandung dalam Mandau ya. Pertama kita lihat dari bentuknya. Kalau dulu kan orang menggunakan Mandau ini untuk berperang dan akayao, saling potong, saling bunuh ya. Jadi sekarang sudah bergeser, berubah karena ikut kemajuan zaman kan. Gak mungkin kita sekarang berperang, saling bunuh, enggak. Sekarang lebih ke sebagai identitas diri kita ya. Karena kalau bisa ya orang Dayak itu wajib punya Mandau minimal satu. Kalau dia nggak punya Mandau, ya paling enggak ambang lah. Artinya bentuknya Mandau tapi tidak berukir dan sederhana. Nilai-nilai yang terkandung banyak dari nilai seni. Lihat dari ukiran,
lalu dari anyaman-anyaman sholat ini, lalu dari ini, dia semua punya makna ya. Dari ukiran-ukiran ini sampai ke sini punya makna. Nggak ada satupun sisi Mandau ini yang tidak punya makna. Seperti itu. Apa perlu saya jelaskan makna-maknanya? Yes. Ya. Nah, saya pegang yang satu ini ya. Ini Mandau terbuat, saya jelaskan secara umum ya. Ini Mandau terbuat dari tanduk rusa ya. Bukan berarti kalau ada Mandau yang terbuat dari tidak terbuat dari tanduk rusa asalnya atau terbuat dari kayu itu nggak asli. Dia sesuai keperluannya juga ya. Kalau dia merasa saya lebih elegan menggunakan Mandau yang ulunya tanduk, dia akan membuat dari tanduk gitu. Tapi secara segi kekuatan kalau untuk berperang, ulu Mandau kayu, kata tetua-tetua yang pernah saya tanya, itu lebih kuat, nggak mudah pecah. Nah, makanya orang dulu, para temanggung damang yang jarang dan hampir tidak pernah berperang itu menggunakan ulu tanduk. Karena saya nggak tahu juga ya kenapa sejarahnya sampai para damang dan temanggung itu rata-rata menggunakan kepala yang terbuat dari tanduk ya. Tapi dari segi kekuatan untuk berperang dia menggunakan kayu. Nah, ini terbuat dari tanduk. Kebetulan yang punya saya ini ada ukiran. Ini nama ukirannya ini dia berbeda ya, sebelah. Kalau sebelah sini namanya tuh ukiran Kamberawit ya. Kamberawit ini penguasa alam yang tidak terlihat ya. Kalau di sini namanya ukirannya itu ukiran sawang. Kenapa dia disebut ukiran sawang? Karena orang yang mengukir ini itu namanya tuh Sawang Batikah ya. Namanya Sawang Batikah, nama orang yang pertama mengukir bentuk ini. Dan ini pakem, ukiran yang pakem. Di mana-mana Mandau pakemnya untuk di Kalimantan Tengah dia ukiran Sawang Batikah ini. Dan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur khususnya itu sama ukirannya. Yang membedakan itu Tantali Lawai ini. Kalau kita di Kalimantan Tengah itu ada Tantali Lawai ini, berbentuk tali ini. Kalau di Kalimantan Timur untuk Tantali Lawai cuma di garis. Dan ini maknanya dia menutup surah semua kisah yang ada di sini. Karena di sini ada nama-namanya semuanya, dari Tambun, dari Lamantek, dari Galang Tanah, dari Sangkuai, dari Tanduk Muang Said, semuanya ada di sini. Dia punya nama ya. Jadi nggak sembarangan ngukir Mandau itu. Bentuknya boleh berpindah, misalnya ini ke sini, tapi isiannya sama antara 5 benda yang saya sebutkan. Turun ke sini itu ada namanya sulat. Sulat ini namanya. Ini sulat tunggal, ada juga sulat kaman. Kalau ini namanya saluang murik, yang berbeda ya. Ini namanya saluang murik. Kalau ini namanya sulat tunggal. Kenapa saya bedakan? Karena ini, menurut saya ini lebih kuat, nggak mudah goyang. Turun ke sini, dia ada namanya pengunci menggunakan gatah malau. Ya, menggunakan gatah malau. Saya tidak mau cerita ya kenapa harus menggunakan gatah malau ini, karena ini sifatnya rahasia ya. Ya, ada sesuatu yang kami rahasiakan di sini ya. Dan itu tidak mungkin kami ceritakan. Lalu turun ke sini ada namanya sopak. Sopak itu dia dan ini punya makna ya. Ini juga ini terbuat dari tulang apa ya, yang kerbau tuh, tulang di sini. Yang lebar tuh tulang gayung orang bilang. Dan ini bukan tanpa makna ditempel, ini bukan cuma sekedar hiasan. Maknanya seperti ini. Ini kan rusa ya. Benda-benda besar semua. Lalu ini juga dari rusa, dari tanduk rusa, benda besar semua. Lalu ini dari kerbau, dari tulang ini kerbau. Artinya apa? Untuk menjadikan sebuah Mandau itu perlu dikorbankan binatang-binatang besar. Nah, kadang ada yang naruh tanduk babi, taring babi juga. Nah, juga pun ukirannya sama seperti ini. Ini namanya ukiran jata ya, jata kembar. Dia penguasa alam bawah sana. Nah, dan ukiran-ukiran juga ini juga punya makna, saya tidak bisa ceritakan karena ini sifatnya rahasia. Saya ceritakan yang umum. Lalu selanjutnya ini ada namanya tempuser. Ini tempuser perempuan, ini tempuser laki-laki, ini tempuser perempuan ya. Dia mengapit perempuan, laki-laki, perempuan. Saya tidak mau jelaskan terlalu detail karena ini sifatnya sakral. Nah, lalu lanjut lagi ke tali belawit. Tali belawit ini punya makna ya. Nah, ini bukan sekedar seni. Kenapa dia dibuat seperti ini? Ketika dia dipasang,
seharusnya dia dipasang menutup ini nih, menutup pusat kita. Kenapa pusat kita harus ditutup? Karena pertama kita lahir ke dunia, kita luka karena dipotong. Ya kan, pas kita lahir kan tambuni itu dipotong prak pusat ini. Jadi manusia tuh sesungguhnya nggak ada yang kebal. Karena apa? Baru lahir ke dunia aja dia udah luka. Makanya ini. Tapi saya tidak mau jelaskan ke jauh-jauh sana ya. Saya jelaskan yang umum aja. Terus yang selanjutnya itu langgei. Ini pisau kecil untuk peraut. Ini namanya langgei. Nah, dia pisau kecil untuk meraut. Banyak persepsi orang tentang langgei ya. Ada yang bilang ini anak mandau. Ada yang bilang ini anak mandau. Tapi secara saya pribadi, karena saya udah nanya ke hulu ke hilir, ke hulu yang pastinya ini adalah cikal bakal mandau ya. Ini adalah cikal bakal mandau. Kenapa dia bilang cikal bakal mandau? Ini mohon maaf saya cabos ya. Ini sebilah mandau. Bilah mandau ini berbentuk besi. Ada 4 unsur yang terkandung dalam sini. 4 unsur dunia nih. Pertama, tanah. Tanah itu tempat kita berpijak ketika membuat ini. Kedua, api ya. Apa fungsi api? Otomatis dia ditaruh di api kan biar mudah dibentuk kan sampai dia merah bara gitu. Setelah unsur api ada unsur angin. Apa fungsi unsur angin? Untuk meniup api kan. Kalau tiupan anginnya kencang, apinya semakin nyarak bahasa Banjar kalau semakin balawa kata orang semakin besar dan mudah untuk memerahkan ini. Itu fungsi unsur angin. Selanjutnya unsur air. Itu unsur yang terakhir, unsur air ketika dia sudah ditajamkan, dibentuk dan ditajamkan, makanya ada istilah penyepuhan. Setelah ini dipanaskan lalu dicurupkan ke air, dia akan menjadi kuat. Ada 4 unsur yang ada di sini gitu. Lalu jadilah sebilah mandau. Tapi dia tidak berfungsi karena tidak ada gagang. Nah, waktu dulu nggak ada yang bisa bikin gagang ini. Lalu dia tuh bertapa kepada orang kahayangan, mencari petunjuk dari kahayangan. Siapa yang bisa membuat ini? Lalu dia mendapat petunjuk. Ada sebuah katanya orang kahayangan tuh akan turun ke dunia dalam bentuk ini. Nah, sehinggalah ini digunakan untuk mengukir kepala ini. Kan nggak mungkin ukirnya pakai benda besar. Nah, oke, sudah jadi kepala. Kata si mandau, aku tidak akan kuat kalau aku tidak dikuatkan oleh kali. Ini terbuat dari rotan. Bertapa lagi lah dia. Siapa yang bisa membuat itu katanya? Ya tetap orang kahayangan tadi yang menjelma menjadi sebuah ini. Apa fungsinya ini? Ya untuk meraut rotan. Biar kecil. Ya enggak? Nah, setelah jadi ini, dia harus butuh sarung, kumpang. Bertapa lagi dia. Ya tetap jawabannya orang yang sama. Ya ini juga yang bisa digunakan untuk membuat kumpang ini, untuk meraut sampai mengukir yang kecil-kecil ini. Udah kan? Setelah udah, dia harus membuat yang namanya tamposer. Bertapa lagi dia. Siapa yang bisa membuat tamposer? Jawabannya sama. Ya ini juga digunakan untuk meraut rotan ini sehingga bisa dianyam seperti ini. Kalau rotannya gede nggak mungkin dianyam seperti ini. Sudahlah jadi kumpang sama ini. Harus perlu belawit ini lagi dia. Nah, perlu belawit untuk bisa diikat di pinggang. Bertapa lagi dia, siapa yang bisa membuat ini? Ya tetap ini juga yang digunakan untuk meraut rotan-rotan kecil ini sehingga bisa dianyam gitu. Semuanya juga ini itu dihasilkan oleh ini. Makanya saya bilang ini adalah cikal bakal mandau. Kalau kepercayaan orang Kahayan, sebelum dia mendapatkan ongo atau tumbal atau yang dikorbankan, bukan tumbal ya, dia tidak boleh dipasang ini. Kecuali dia sudah membunuh orang atau sekarang dia sudah mendapatkan korban hewan besar baru bisa dipasang ini. Itu versi orang Kahayan. Kalau versi orang Barito, dia harus ditaruh ini. Karena bentuk penghargaan kita, tidak akan ada mandau yang sempurna kalau tidak ada langgai ini. Jadi tentang nilai-nilai dan makna-makna ukiran dan setiap yang ada pada mandau itu punya cerita dan filosofi yang sendiri. Nah, karena terkait biasa mandau ini digunakan untuk apa aja sih?
Kalau zaman dahulu dan mungkin sekarang. Oke, kalau udah mendahulu ya jelas digunakan untuk hakayao ya, untuk saling bunuh gitu nah. Karena kepala yang akan dipotong menggunakan mandaunya akan dijadikan tropi ya. Kalau sekarang kan tropi yang pakai yang harga 150 satu set gitu nah. Ada suku tertentu yang mengharuskan ketika dia mau nikah dia harus membawa tropi, harus menganyau dulu. Jadi kepala itu digunakan untuk mas kawin. Tapi tidak semua suku Dayak seperti itu. Nah, tuh. Dan sebagai perlindungan diri ya. Lalu selanjutnya kalau zaman sekarang, makanya saya bilang tadi mandau ini digunakan untuk identitas ya, identitas bahwa saya ini seorang Dayak ya. Nah, dan digunakan untuk sama melindungi diri juga ya. Kalau kita kata orang kapet, kalau kejepit batu kejepit batang ya mau nggak mau kita tebas musuh kita pakai ini. Tapi kita harapannya kan tidak seperti itu. Dan zaman sekarang lebih digunakan untuk acara-acara ritual ya, untuk menonjolkan oh saya ini orang Dayak, ini budaya kami orang Dayak, kami harus menggunakan mandau gitu nah. Lebih ke sisi ritualnya. Jadi digunakan untuk upacara-upacara adat, karnaval. Itu sekarang fungsinya. Tapi ada fungsi lainnya. Karena ini adalah besi ya. Besi ini adalah saudara kita yang paling tua sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Secara logika saya punya saudara kandung kan. Saudara kandung saya itu pun kalau saya berkelahi dengan orang, ya bisa aja dia lari gitu. Nah kalau saudara kita yang ini, dia kalau kita nggak lari, dia nggak akan lari juga. Misal kita masuk ke hutan, ada duri, siapa yang bantu kita? Ya saudara kita ini juga, besi ini juga, nebas duri gitu. Misalnya kita ketemu binatang buas, siapa yang bisa bantu kita? Ya cuma ini juga. Lalu kalau ketemu musuh, siapa yang bantu kita? Ya ini juga. Andai kata kemungkinan terburuk nih, kita nih diculik orang kan, dimasukin orang ke dalam karung, dilempar orang ke sungai, kita bisa mati, tapi saudara kita ini gak akan bisa mati, dia akan selalu hidup. Makanya ada yang bilang mandau inilah saudara kita yang paling tua ya, dan saya mempercayai itu, tapi tidak mengimani ya, beda mempercayai dengan mengimani. Nah itu jawabannya. Dan terkait dengan akulturasi budaya, bahkan budaya asing yang masuk ke dalam suku Dayak ini mempengaruhi tentang adat itu sendiri atau bagaimana? Kalau budaya asing itu sama sekali tidak mempengaruhi ya, karena yang akan dipengaruhinya adalah subjek itu kan manusia aja gitu. Yang dipengaruhinya adalah subjeknya. Tapi kalau mandau ini tidak akan bisa dipengaruhi ya. Dengan cara apapun budaya luar tidak bisa mempengaruhi mandau. Karena apa? Karena mandau ini sudah pakemnya. Karena semakin kesini kan banyak tuh anak muda yang bangga dengan budayanya. Iya enggak? Banyak anak muda yang bangga dengan budayanya. Lalu enggak sedikit juga anak muda yang sudah meninggalkan budayanya dan tidak peduli sama sekali dengan ini. Saya mau bilang ada beberapa sekte, sorry ya kita ngomongnya agama, kita harus ngomong ini karena kita nggak boleh menutup dari ini. Ada beberapa sekte, tidak semuanya agama yang mengharuskan ketika masuk agama itu semuanya harus dibakar. Nggak cuma mandau, sampai belanai, guci, sampai segala tombak-tombak harus dibakar. Itu ada beberapa sekte yang seperti itu dan saya sempat melihat sendiri gitu. Makanya pernah dulu satu mandau ketika mau dibakar, ya sudah jangan dibakar, sini buat aku aja, aku bilang gitu. Ya karena itu termasuk budaya luar juga sih kan. Termasuk budaya luar. Nah hal-hal seperti itu yang bisa merusak ya. Itu bukan berakulturasi lagi gitu. Dia merusak malahan. Lalu bagaimana cara menanganinya? Banyak-banyak literasi, baca buku gitu. Banyak-banyak berburu. Banyak-banyak belajar tentang filsafat. Terutama filsafat timur dan barat gitu. Supaya kita bisa memahami, kita bisa memandang suatu benda itu seperti apa sih. Itu karena di dunia ini semata-matanya tidak tentang agama. Ada tentang kemanusiaan, ada tentang alam, ada tentang humanisme gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah sangat menarik sekali ya, mulai dari filosofi dan bagaimana sih cara melestarikan mandau ini sudah berpuluh-puluh tahun Pak. Beratus dan ribu tahun. Sudah sangat tua sekali. Sekarang mungkin kita sampai di akhir yang ada closing statement.
Ya, closing statement saya itu sederhana ya. Kalau kamu ingin melestarikan budaya, ya lestarikanlah, salah satunya Mandau ya. Melestarikan budaya sama dengan menghormati leluhurmu. Ingat ya, menghormati leluhurmu itu tidak akan merendahkan derajatmu. Ya, terus lestarikan budaya, salam budaya. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya pada pagi hari ini.